Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat ASKI rahimakumullah, pemirsa yang ada di rumah, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. ASKI TV sekarang disponsori oleh Bank Syariah Mandiri yang pembayaran insya Allah akan jadi lebih mudah. Kemudian saya di sini ditemani oleh Ustadz kita yang alhamdulillah sudah hadir, Ustadz Syafi'i. Assalamualaikum Ustadz. Salam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik semua. Baiklah pemirsa ASKI TV dimanapun Anda berada, kajian Islam ASKI pada kali ini insya Allah akan membahas tema yang berjudul hikmah dari peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Langsung saja kita simak sama-sama penjelasan dari Ustadz kita, Ustadz Muhammad Syafi'i. Padanya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Hadirin sahabat ASKI, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Isra wal Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, banyak hikmah yang dapat kita ambil dari Isra wal Mi'raj. Salah satunya saya singkat bahwasanya kita tahu Mi'raj adalah peristiwa naiknya Nabi Muhammad SAW ke 7 lapis langit sampai ke Sidratul Muntaha hingga Mustawa. Ketika Nabi Muhammad SAW berada di langit ke-7, pada saat itu beliau melihat sesosok bayangan mughayyiban min nuril arsy. Bayangan tersebut sangat terang, bayangan tersebut sangat menyilaukan Nabi Muhammad SAW karena cahayanya tersebut seperti cahaya arsy. Sampai-sampai Nabi Muhammad SAW bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, saya ngelihat bayangan nih, bayangan di langit ke-7. Itu siapa? Amalakun." Nabi langsung bertanya kepada malaikat Jibril, "Amalakun ya Jibril, apakah itu sesosok malaikat? Seorang malaikat ya Jibril?" Lalu Jibril menjawab, "La, bukan ya Muhammad, itu bukan malaikat." "Kalau bukan malaikat, anabiyun, apakah itu sesosok nabi, seorang nabi?" Lalu Jibril menjawab lagi, "La, bukan juga." Kalau begitu, kalau bukan malaikat, bukan juga nabi, lalu apa ya Jibril? Yang ada di langit ke-7 itu sesosok bayangan yang bayangannya sangat terang, bahkan seperti terangnya cahaya arsy. Lalu Jibril menjawab, "Itu adalah rajulun, seorang laki-laki. Rajulun, seorang laki-laki yang ketika hidup di dunia itu memiliki amalan yang sangat mulia, 3 amalan yang dia kerjakan di dunianya." Lalu Nabi Muhammad SAW nanya, "Amalan apa itu Jibril?" "Itu seseorang kana fid dunya lisanuhu ratbun min dzikrillah." Yang amalan yang pertama itu seseorang, kenapa dia mendapatkan derajat yang begitu mulia sampai ada di langit ke-7? Lantaran lisannya selalu berzikir, selalu basah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Yang kedua, qalbuhu mu'allakun bil masajid. Yang kedua itu seseorang yang senantiasa hatinya selalu terikat, selalu terhubung dengan masjid-masjid. Lalu yang ketiga, la tastasibba liwalidayhi qattu. Dan itu adalah seseorang yang ketika di dunia tidak pernah sama sekali mencaci, memaki atau mengesali orang tuanya, bikin kesal orang tuanya. Jadi kita dapat simpulkan ada 3 amalan yang apabila kita kerjakan, kita pun insya Allah mendapatkan derajat yang begitu mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu mulia seseorang itu sehingga dia berada di langit ke-7. Insya Allah yang akan kita bahas amalan yang pertama dahulu, yakni jangan pernah di dalam kehidupan kita tinggalkan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sahabat Mu'ad bin Jabal dulu pernah ngomong seperti ini. Mu'ad bin Jabal pernah ngomong, min akhiril kalam qabla an faraktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebelum aku berpisah dengan Nabi, di akhir perkataanku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah nanya sama Rasulullah, nanya kepada Rasulullah tentang ahabbul a'mal ilallah, tentang amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ahabbul a'mal ilallah dzikrum minallah, yakni berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dulu juga sahabat Aski yang dirahmati oleh Allah, saya kutip lagi di dalam kitab Hasyiatus Shawi. Ini adalah penjelasan dari kitab tafsir Jalalain. Di halaman 362 itu ada cerita tentang fadilah orang yang berzikir istighfar. Jadi kita ambil satu contoh, istighfar saja kita dawamkan setiap harinya, luar biasa. Karena dulu ada seseorang diriwayatkan di situ, Al-Hasan, dari Al-Hasan, seseorang datang kepada Al-Hasan. 3 orang yang datang kepada Al-Hasan. Yang pertama, seseorang yang pertama ini ngadu sama Al-Hasan, ngadunya tentang kesusahan, ekonominya terpuruk, tidak pernah berkecukupan di dalam kehidupannya. Itu orang yang pertama yang datang kepada Al-Hasan. Yang kedua, ada seorang yang datang kepada Al-Hasan, ngadu juga. Ngadunya tentang masalah keluarga, bahwasanya sudah lama ia menikah, belum juga dikaruniai seorang anak, namun dia tidak putus asa, sehingga dia datang kepada Al-Hasan minta solusi kepada Al-Hasan. Yang ketiga, seorang petani datang juga kepada Al-Hasan, datang kepada Al-Hasan meminta solusi. Ini bagaimana Al-Hasan, saya setiap tahun tidak dapat menghasilkan apa yang saya tanam, saya tidak pernah merasakan yang namanya panen. Lalu ketiga orang tersebut dijawab oleh Al-Hasan dengan pertanyaan yang begitu singkat, namun sebenarnya ini solusi yang amat dahsyat buat kita. 3 orang itu dijawab oleh Al-Hasan dengan jawaban istaghfirillah, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang itu disuruh dikasih solusi istighfar kepada Allah. Lalu salah satu sahabat Al-Hasan namanya Rabi ibnu Syihab. Rabi ibnu Syihab ini bingung sama keadaan Al-Hasan. Al-Ihwal Al-Hasan, kenapa sih Al-Hasan ini datang, seseorang 3 orang datang kepada dia ingin meminta solusi, kok dijawabnya dengan istighfirillah aja. Rabi ibnu Syihab ini, ibnu Sohib ini langsung nanya, memberanikan diri untuk bertanya kepada Al-Hasan,
Al Hasan, ente gimana sih? Datang orang, 3 orang datang kepada ente. Cuman ente jawab dari setiap permasalahannya istighfar kepada Allah, banyak-banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Al Hasan menjawab perkataan Rabi Ibnu Sohib dengan perkataan mengutip dari firman Allah Subhanahu wa taala. Surat Nuh ayat 10 sampai 13. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi waqara." Dalam konteksnya firman Allah ini, Nuh yang berkata. Nuh berkata, "Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Minta ampunlah kepada Allah, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Yursilis sama alaikum midrara, Allah akan menurunkan hujan yang sangat lebat. Wa yumdidukum bi amwali wa banin, dan Allah akan membanyakkan harta-harta, dan Allah akan membanyakkan anak-anak bagi kalian. Wa yaj'al lakum jannah, dan Allah akan menjadikan kebun-kebun bagi kalian, dan Allah akan menjadikan anhar, sungai-sungai untuk kalian. Malakum la tarjuna lillahi waqara. Pertanyaannya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sebenarnya ini nanya sama kita, kenapa kalian semua masih tidak percaya dengan kebesaranku? Begitu. Ya, sahabat Aski yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu baru tentang masalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu anak-anakku, bersyukurlah kalian mempunyai sebaik-baiknya zikiran yang kalian selalu kumandangkan setiap harinya, yakni murojaah pagi, kalian murojaah siang, dan tinggal kalian tambahkan murojaah malam. Begitu mulianya diri kalian akan mendapatkan ganjaran pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena sebaik-baiknya zikir adalah Al-Qur'an. Sebaik-baiknya zikir adalah kita membaca Al-Qur'an. Oleh karena itu bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bisa masuk di sekolah tahfiz as-sidik. Mudah-mudahan kita memperoleh derajat yang sama seperti peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad, yang mana Rasul melihat di langit ketujuh bukan malaikat, bukan nabi, tapi seseorang yang memiliki amalan ketiga itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Hanya ini saja yang bisa dapat saya sampaikan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Aski, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Aski yang budiman, tadi adalah pemaparan yang sangat penuh hikmah sekali dari Ustadz. Kemudian banyak sekali pelajaran-pelajaran yang dapat kita ambil dari hikmah yang tadi Pak Ustadz sampaikan. Baik, untuk selanjutnya kami akan berikan pertanyaan bagi semuanya yang live sekarang, yang live Facebook. Pertanyaannya adalah amalan apa yang dilaksanakan oleh orang tersebut sehingga dia ketika di arasy, ketika di langit ketujuh, cahayanya melebihi arasy? Amalan apa yang ia kerjakan selama di dunia sehingga dia bersinar, sinarnya melebihi arasy? Silakan dijawab nama, kelas, dan jawabannya. Adakah yang sudah menjawab? Masya Allah, Ustadz, sini beberapa murid kita sedang live mendengarkan ceramah dari Ustadz. Kita lihat adakah sudah yang sudah menjawab.
di sini ada Bagas Dua Al-Faruq. Kuncinya adalah selalu berzikir kepada Allah. Iya, betul ya. Nah, kemudian Rakan Pat Ibnu Batuta berzikir. Mana lagi ya? Berzikir kepada Allah. Iya. Wildan. Nah, ada Wildan, Alvin Wildan. Istighfar, selalu beristighfar kepada Allah. Ya, seperti itu ya. Jawabannya betul? Iya, karena istighfar sebagian dari zikir ya. Nah, itu kita ambil contoh salah satunya aja. Jadi zikir sore, zikir pagi silakan kalian kerjakan karena itu mulia sekali. Baik, boleh direview? Ya, pinter-pinter ya. Pinter-pinter, alhamdulillah. Dia adalah salah satunya adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sebenarnya dari kedua ya. Yang kedua adalah hatinya selalu teringat kepada masjid. Jadi iya, harus sering ke masjid. Selalu berjamaah, apalagi laki-laki harus sholatnya di masjid berjamaah. Kemudian Ya, yang tapi terakhir, kalau sekarang kan ada corona nih. Katanya banyak yang nggak boleh ke masjid dulu. Itu bagaimana ya? Ya, jangan takut karena pertolongan kita ada di masjid. Minta kepada Allah Subhanahu wa punya taala. Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu ya, Ustaz ya. Kemudian yang terakhir tadi, Jangan pernah nyakitin hati orang tua, mencaci maki orang tua. Iya, seperti itu. Jadi artinya adalah anak yang berbakti kepada orang tuanya, tidak pernah menyakiti hati orang tua. Insya Allah kalau anak aski semuanya patuh sama orang tuanya. Kita Gak ada doakan yang melawan orang tuanya. Amin, insya Allah. Kita Gak ada yang nyuruh orang tuanya ya. Baik, sudah. Mungkin dari Pak Syafi'i pertanyaan satu lagi. Nah, apa salah satu faidah dari kita membaca istighfar? Ya, kalau bisa disebutkan juga apa ayat suratnya yang berhubungan dengan fadilah membaca istighfar yang tadi saya sudah baca. Silakan tulis jawabannya, nama, kelas, beserta jawabannya di kolom komentar. Kita lihat sudah ada yang menjawab apa tidak? Belum ya? Saya ulangi, fadilah apa dari istighfar? Kita membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Fadilah apa yang kita dapat dari kita selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala? Seperti itu ya, Ustaz ya. Sudah ada yang menjawab? Belum ya? Di bawah. Ada Hilfi, ada Hilfi Darussalam. Ada siapa lagi nih? Banyak ya? Jawabannya ini selalu bersolawat kepada Allah yang tadi ya, berzikir kepada Allah. Ya, belum ada yang komentar sepertinya Pak Ustaz. Nah ini nih dari siapa ini? Ika Neva. Iya, dapat meringankan semua masalah. Iya, betul sekali ya. Dapat meringankan semua masalah yang ada di kita dapat akan hilang dengan selalu beristighfar kepada Allah. Kemudian ada lagi siapa nih? Faedah dari Nur Rahmah. Nur Rahmah tuh. Oh, dari Ahmad Farabi 3 Harun. Faedahnya hatinya menjadi tentram. Ya. Betul ya. Dengan beristighfar selalu hatinya akan menjadi tentram. Kemudian ada dari Bagas Dua Al-Faruq. Bagas. Iya. Bagas Dua Al-Faruq. Mana ya tadi ya? Doa dikabulkan. Iya. Ada dalam surat Nuh ayat 10. Betul ya? Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis sama alaikum idrara dan seterusnya. Iya betul. Kemudian Eka membuat hati tentram ya, sama ya. Alhamdulillah semuanya bisa menyimak dengan baik. Pemirsa Ski rahimakumullah, hadirin dimanapun Anda berada,
Kajian kali ini kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih kepada Pak Ustadz Syafi'i atas waktunya. Sama-sama. Mudah-mudahan sehat selalu. Alhamdulillah. Panjang umur. Amin amin. Dan pemirsa di rumah semuanya semoga juga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan kajian Islam ASKI hari ini. Sama-sama kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.